Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Nursyadiyah dengan NIM 2404759 dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai kapasitor, yang mana hal ini adalah sebagai pemenuhan tugas eksperimen fisika dasar yang diampu oleh Ibu Ika Mustikasari MPFIS. Langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Nah, dalam eksperimen ini kita adanya rumusan masalah, tujuan, dan dasar teori. Yang mana yang pertama itu rumusan masalah. Rumusan masalah kami dalam percobaan ini adalah yang pertama, bagaimana karakteristik arus listrik pada rangkaian RC, dan yang kedua, bagaimana pengaruh kapasitansi kapasitor terhadap penurunan arus pada rangkaian RC, yang ketiga, bagaimana karakteristik beda potensial antar ujung kapasitor pada rangkaian RC, yang keempat, bagaimana pengaruh kapasitansi kapasitor terhadap kenaikan beda potensial antar ujung kapasitor pada rangkaian RC, yang kelima, bagaimana karakteristik arus dan beda potensial pada rangkaian RC dengan kapasitor disusun seri dan paralel, yang keenam, bagaimana rangkaian RC dalam tata panggung sederhana yang terdiri dari satu kapasitor, sumber arus utama, dan dua lampu dengan ketentuan bahwa lampu menyala sampai menggunakan sumber arus utama, dan setelahnya lampu lainnya menyala dengan menggunakan kapasitor sebagai sumber arus cadangan. Dan setelah rumusan masalah, yaitu adanya tujuan percobaan. Dan tujuan percobaan kami ini, yang pertama, untuk mengetahui karakteristik arus listrik pada rangkaian RC. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh kapasitansi kapasitor terhadap penurunan arus pada rangkaian RC. Yang ketiga, untuk mengetahui karakteristik beda potensial antar ujung kapasitor pada rangkaian RC. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh kapasitansi kapasitor terhadap kenaikan pada potensial antar ujung kapasitor pada rangkaian RC. Yang kelima, untuk mengetahui karakteristik arus dan beda potensial pada rangkaian RC dengan kapasitor disusun seri dan paralel. Yang keenam, untuk mengetahui rangkaian listrik dalam tata panggung sederhana yang terdiri dari satu kapasitor, sumber arus utama, dan dua lampu dengan ketentuan bahwa satu lampu menyala sampai redup menggunakan sumber arus utama, dan setelahnya lampu lainnya menyala dengan menggunakan kapasitor dengan sumber arus cadangan. Nah, setelah rumusan masalah dan tujuan, yaitu adanya dasar teori. Dasar teori kami dalam eksperimen kapasitor ini, yaitu kapasitor merupakan piranti elektronika yang berguna untuk menyimpan muatan dan energi. Berdasarkan bentuknya, jenis kapasitor meliputi kapasitor plat sejajar, kapasitor bola, kapasitor silinder, dan kapasitor silinder, yang mana kapasitor terdiri dari dua konduktor yang berdekatan tetapi terisolasi satu sama lain dan membawa muatan yang sama besar dan berlawanan. Yang mana struktur sebuah kapasitor terbuat dari dua buah plat metal yang dipisahkan oleh suatu bahan dielektrik. Kapasitor plat sejajar terdiri dari dua plat logam yang dipisahkan oleh udara atau beberapa bahan elektrik, yang mana untuk kapasitor plat sejajar, kapasitansi diberikan rumus, yaitu nilai kapasitansi sama dengan epsilon dikalikan dengan luas setiap plat dibagikan dengan jarak antara plat. Kemudian, ketika kapasitor keping sejajar telah terisi muatan hingga mencapai tegangan sumber, energi listrik tersimpan di dalamnya. Yaitu rumusnya, energi yang tersimpan sama dengan setengah dikalikan dengan kapasitansi kapasitor dikalikan dengan tegangan sumber dikuadratkan. Kemudian, pada rangkaian seri, dua kapasitor atau lebih disusun secara seri dengan ujung yang saling disambungkan secara berurutan. Nah, rumus menghitung kapasitas kapasitor yaitu kapasitor 1 dikalikan dengan kapasitor 2, yang mana hasil dari kedua itu diberikan dengan kapasitor 1 dijumlahkan dengan kapasitor 2. Nah, kemudian pada kapasitor rangkaian paralel, yaitu gabungan dua kapasitor atau lebih dengan menyatukan kutub-kutub yang sama. Rumusnya yaitu kapasitor 1 dijumlahkan dengan kapasitor 2. Nah, ada juga alat dan bahan. Alat dan bahan pada eksperimen ini yaitu yang pertama ada LED, ada kapasitor dengan 2200 μF dan 4700 μF. Kemudian ada resistor, yaitu power supply, kabel penghubung, alat ukur, dan kamera untuk memvideokan. Kemudian ada juga prosedur percobaan, yang mana pada karakteristik arus listrik pada rangkaian RC, yang pertama itu siapkan alat dan bahan, yang kedua rangkai seperti pada sketsa yang telah dibuat, kemudian yang ketiga nyalakan power supply, nah yang keempat siapkan kamera untuk merekam, kemudian yang kelima mulai mengambil data dan catat, yang keenam ulangi percobaan. Kemudian, untuk karakteristik beda potensial pada rangkaian RC, yang pertama, siapkan alat dan bahan, rangkai seperti pada sketsa. Yang ketiga, nyalakan power supply. Yang keempat, siapkan kamera untuk merekam. Yang kelima, mulai mengambil data dan kemudian catat. Yang keenam, ulangi percobaan dengan menggunakan kapasitor yang berbeda. Kemudian, ada juga prosedur percobaan dari karakteristik arus dan beda potensial susunan kapasitor seri dan paralel. Yang pertama itu, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, rangkai seperti pada sketsa yang telah digambar. Yang ketiga, nyalakan power supply. Yang keempat, siapkan kamera untuk merekam. Yang kelima, mulai mengambil data. Dan yang keenam, mengulangi percobaan. Nah, kemudian yang terakhir itu ada eksperimen yaitu studi kasus. Yang mana prosedur percobaannya itu yang pertama yaitu siapkan alat dan bahan. Rangkai seperti pada gambar di atas, yaitu
yang ini. Kemudian yang ketiga, nyalakan power supply. Yang keempat, yaitu nyalakan saklar 1 yang dirangkai secara seri, kemudian lihat apa yang terjadi pada LED 1 yang dirangkai secara seri. Yang kelima, tunggu hingga LED 1 padam, kemudian matikan saklar 1. Yang keenam, nyalakan saklar 2 yang dirangkai secara paralel dan lihat apa yang terjadi pada LED 2. Nah, setelah adanya rumusan masalah, tujuan, dasar teori, alat dan bahan, kemudian dan juga prosedur percobaan, yang terakhir itu adalah data hasil eksperimen. Yang pertama itu yaitu karakteristik arus pada rangkaian RC, yang mana di sini ada tabel dan juga grafik dari hasil percobaan kami. Nah, di sini kami memplotkan bahwasanya pada sumbu Y itu yaitu kuat arus dan pada sumbu X itu adalah waktu. Dari hasil grafik, kita bisa membuktikan bahwasanya semakin kecilnya kuat arus, maka semakin lama pula waktu yang dibutuhkan untuk kapasitor 4700 μF. Kemudian pada kapasitor 2200 μF, semakin kecilnya kuat arus, maka sama pula semakin lama waktu yang dibutuhkan. Nah, tetapi ini dilihat dari grafik yang sebelah kanan, bahwasanya lebih linear dengan kapasitor 2200 μF. Yang mana hal ini membuktikan bahwasanya karakteristik arus yang lebih lambat pada kapasitor 4700 μF mencerminkan kemampuan kapasitor yang lebih besar untuk menyimpan lebih banyak muatan, yang berarti lebih banyak energi yang dilepaskan dan waktu yang lebih lambat. Sebaliknya, kapasitor 2200 μF memiliki kapasitas penyimpanan muatan yang lebih kecil, yang memungkinkan muatan dilepaskan dalam waktu yang lebih singkat, sehingga peluruhan arus lebih cepat. Kemudian yang kedua itu beda potensial pada rangkaian RC. Di sini diketahui bahwasanya pada sumbu yaitu tegangan dan pada sumbu X itu adalah waktu. Untuk kapasitor 4700 μF, kita mendapatkan hasil bahwasanya semakin besarnya tegangan, maka semakin lama pula waktu yang kita butuhkan. Dan begitupun dengan kapasitor 2200, yaitu semakin besarnya tegangan, maka semakin lama pula waktu yang dibutuhkan. Tetapi dari grafik kita bisa lihat bahwasanya lebih linear hasil dari tegangan terhadap waktu dalam kapasitor 4700 μF. Nah, hal ini membuktikan bahwasanya semakin besar kapasitas kapasitor, maka semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tegangan maksimum, karena dapat menyimpan lebih banyak muatan pada tegangan tertentu dan konstanta waktu bertambah, sehingga memperlambat proses pengisian. Hal ini juga dapat dilihat dari grafik, tegangan pada kapasitor 4700 μF akan lebih lambat dibandingkan pada kapasitor 2200 μF. Kemudian yang ketiga yaitu rangkaian 1, yaitu seri 1 kapasitor. Nah, yang pertama itu yaitu kita memplotkan sumbu Y itu yaitu kuat arus dan sumbu X itu adalah waktu. Di sini kita mendapatkan hasil bahwasanya semakin kecil kuat arus, maka semakin lama pula waktu yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua itu kita memplotkan bahwasanya pada sumbu Y itu adalah tegangan dan sumbu X itu adalah waktu. Dan di sini malah sebaliknya, yaitu semakin besarnya tegangan, maka semakin lama pula waktu yang dibutuhkan. Tetapi dari kedua hal ini, yang lebih linear itu kita bisa lihat bahwasanya lebih linear dengan grafik kuat arus listrik terhadap waktu. Kemudian yang kedua itu rangkaian 2 paralel dengan 2 kapasitor. Nah, yang sebelah kiri ini adalah grafik kuat arus terhadap waktu, yang mana dari grafik kita mendapatkan hasil bahwasanya semakin kecilnya kuat arus, maka semakin lama juga waktu yang dibutuhkan. Dan kita ini mendapatkan hasil kelinearan 0,8. Nah, kemudian di sebelah kanan itu yaitu grafik tegangan terhadap waktu, yang mana hasilnya pun sebaliknya dari kuat arus, yang mana semakin besarnya tegangan, maka waktu pun dibutuhkan lebih lama, dengan hasil kelinearan 0,85. Kemudian yaitu ada rangkaian 3 dengan seri 2 kapasitor. Untuk yang sebelah kiri itu adalah sama seperti sebelum-sebelumnya, yaitu kuat arus terhadap waktu, yang mana semakin kecilnya kuat arus, maka waktu yang dibutuhkan lebih lama. Kemudian yang sebelah kanan itu yaitu tegangan terhadap waktu, yang mana semakin besarnya tegangan, maka waktu yang dibutuhkan pun lebih lama. Nah, dari grafik yang telah kita lihat sebelumnya itu, kita memplotkan semuanya dalam satu grafik, yang mana yang pertama itu yaitu grafik kuat arus terhadap waktu pada rangkaian RC, yang mana bisa kita lihat bahwasanya yang paling linear dari ketiga percobaan itu yaitu seri 1
seri kapasitor 1. Nah, pada awal proses pengisian arus memiliki nilai maksimum karena tegangan pada kapasitor masih nol. Seiring berjalannya waktu, arus makin kecil karena tegangan kapasitor meningkat, mengurangi perbedaan tegangan yang mendorong arus melalui resistor. Proses tersebut dipengaruhi oleh konstanta waktu yang menentukan kecepatan penurunan arus. Kemudian yang kedua itu yaitu tegangan terhadap waktu. Nah, pada grafik ini bisa kita lihat bahwasanya yang lebih linear itu adalah paralel dua kapasitor. Nah, dari sini bisa kita lihat dan hal ini pun pada grafik ini lebih kurang linear. Nah, yang mana tegangan pada kapasitor meningkat selama pengisian sehingga perbedaan tegangan yang mendorong arus melalui resistor berkurang, akibatnya arus makin kecil seiring waktu. Nah, kesimpulan pada eksperimen kali ini yaitu kapasitansi total dalam rangkaian RC menentukan dinamika arus dan tegangan. Kapasitor dengan nilai kapasitansi yang lebih tinggi akan membutuhkan waktu lebih lama untuk peluruhan karena ia menyimpan lebih banyak muatan dibandingkan kapasitor yang lebih kecil yang memiliki waktu peluruhan yang lebih cepat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.